Jose, di mana kita akan menampilkan pemirsa apa saja topik yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial. Kita lihat berikut ini pemirsa, akan ada dua trending topik yang kita bawakan hari ini. Ada apa aja Jose? Yang pertama kita lihat ada BRI di 10.000 pencarian. Nanti kita akan ulas mengenai hal ini Marcel. Dan yang kedua ini ternyata tentang cuaca pancaroba. Karena soal kondisi cuaca yang katanya sudah masuk puncak musim hujan ya. Ini kemudian ada banyak sekali dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Bahkan ada daerah-daerah yang terdampak bencana. Tidak hanya itu, tapi juga soal kesehatan kebugaran diri berkaitan dengan juga betul sekali. Nah, kita akan bahas pemirsa di segmen Newsline Trending Topic untuk Anda berikut ini. Ya, kita ke trending topik pertama pemirsa berkaitan dengan BRI atau Bank Rakyat Indonesia yang menjadi topik perbincangan karena diduga terkena serangan bash ransomware. Dan sebelumnya berkaitan dengan informasi ini pemirsa, pada Rabu petang kemarin, Marcel, perusahaan keamanan cyber Falcon Fitch mengunggah peringatan ransomware dengan detail mengenai BRI dan lamannya di media sosial X. Unggahan itu mengungkap BRI, salah satu bank terbesar di Indonesia, tengah terkena serangan ransomware. Tapi ini kalau kita lihat unggahan 13 jam yang lalu ya di akun X falconfitch.io ada klarifikasi terkait serangan BRI yang menjawab klaim bahwa laporan penyerangan terhadap BRI adalah berita palsu. Iya, dan kemudian pemirsa pihak Falcon Fitch juga menyatakan bahwa memang tidak dapat dipastikan keabsahan dari klaim terkait dengan penyerangan Bank Rakyat Indonesia. Tapi kelompok ransomware ini telah menyatakan bahwa mereka ada rencananya untuk merilis data tersebut dalam waktu 4 hari. Nah, sekaligus menawarkan ada data-data yang nantinya akan dijual di dalam kasus ransomware ini. Nah, kelompok hacker ini juga telah menerbitkan sampel data untuk mendukung klaim mereka. Nah, tetapi Marcel di sisi lainnya menanggapi kabar tersebut, BRI lantas menjawab lewat cuitannya di akun X @bankbri_id bahwa sistem dan transaksi BRI berjalan dengan normal dan keamanan dan data terjaga. BRI menegaskan bahwa sistem keamanan teknologi informasi yang dimiliki BRI ini telah memenuhi standar internasional dan terus diperbaharui secara berkala. Dan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman seperti itu, Marcel. Ya, seperti ini ya yang kita sedang tampilkan. Ini adalah informasi yang diunggah oleh Bank BRI, pemirsa. Selain tadi menyatakan bahwa operasional masih berjalan dengan normal, ada keamanan data yang sistemnya ini sudah dilakukan pembaruan terus. BRI juga menjamin keamanan data maupun ini yang pentingnya dana dari nasabah yang disebutkan oleh BRI aman. Serta masyarakat juga dapat bertransaksi secara normal. Nasabah juga tetap bisa menggunakan seluruh sistem layanan perbankan BRI termasuk layanan berbasis digital. Nah, tapi penting juga nih Marcel untuk sebuah edukasi bagi masyarakat. Kita membahas mengenai apa itu bash ransomware yang memang disebut telah menyerang BRI dan kita ada beberapa narasumber berkaitan dengan hal ini pemirsa berkaitan dari definisi ransomware begitu ya. Melansir Microsoft, ransomware ini adalah sejenis dari program jahat atau malware gitu ya yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar. Mulanya sebagian besar serangan ransomware ini menargetkan individu, tetapi belakangan ini serangan ini juga menargetkan organisasi-organisasi besar. Kelompok ransomware pada umumnya memiliki motif ekonomi untuk meraup keuntungan besar dari nilai tebusan yang diminta untuk membuka akses data yang dienkripsi. Oke, seperti itu ya kira-kira cara kerjanya ransomware ini. Sementara itu pemirsa, bash adalah sebuah kelompok ransomware yang sebelumnya dikenal sebagai APT73 atau Era Lake. Nah, kelompok ini pemirsa muncul pada April 2024 dengan taktik yang menyerupai Lockbit, yakni menargetkan industri penting dan juga memanfaatkan pemerasan data melalui situs kebocoran data DLS berbasis
Store. Selain itu, perusahaan keamanan siber Vectra ini juga mengatakan bahwa Bash ransomware awalnya mengidentifikasi diri sebagai ancaman persisten tingkat lanjut atau advanced persistent threat agar terlihat lebih kredibel. Tapi sebetulnya kasus kali ini yang mengingatkan kita juga ya bahwa sebelumnya memang serangan ransomware ini pernah membuat geger Indonesia yang pernah dilakukan oleh kelompok ransomware seperti yang kita dengar dalam beberapa bulan lalu ya dalam kasus Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS. Dan sejauh ini Bash dilaporkan telah menyerang sekitar 35 korban hingga menimbulkan dampak yang tidak bisa diremehkan. Karena pasalnya, Marcel dan juga pemirsa, Bash mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan karena hilangnya data penting dan juga gangguan operasional. Organisasi yang menjadi korban ransomware tersebut diharuskan mengeluarkan biaya besar untuk tebusan begitu ya. Dan juga pemulihan termasuk membayar dan memperbaiki sistem keamanan atau menangani dampak reputasi, terutama berkaitan dengan reputasi, apalagi beberapa lembaga yang berkaitan dengan layanan publik begitu, Marcel. Ya betul sekali, tapi memang soal isu ransomware ini yang kemudian sedang menyerang ya, serangan siber ini terhadap satu bank memang belum dapat terkonfirmasi, tapi memang kita bisa belajar dari adanya fenomena serangan siber ini. Pemirsa, kita akan bahas apa bahaya dan dampak dari serangan Bash ransomware ini. Kita akan bahas lebih lanjut dengan pengamat keamanan siber Alphonse Tanujaya sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Pak Alphonse. Selamat siang, Marcel. Selamat siang, Jose. Baik, Pak Alphonse, mungkin untuk masyarakat edukasi begitu ya, apa sih sebenarnya Bash ransomware itu? Bash ransomware itu pada prinsipnya sama dengan ransomware yang lain, hanya berbeda nama aja. Jadi cara kerjanya dia akan berusaha masuk ke sistem yang diincarnya, lalu dia mengincar data yang penting, lalu data itu dienkripsi. Kalau memungkinkan data itu dia unduh, dia download. Sesudah dienkripsi, dia akan berusaha untuk mengganggu operasional dari korbannya. Jadi kalau contoh yang dulu BSI sempat terganggu operasionalnya, itu terkena yang cukup parah. Cuman untuk kasus yang ini kelihatannya hanya datanya yang berhasil dienkripsi dan dicuri. Dan kita bersyukurlah kalau tidak ada gangguan operasional, artinya ya masih tidak lebih parah dari yang sebelumnya serangannya. Begitu, Marcel. Oke, Pak Alphonse, apakah Bash ransomware yang beredar sekarang ini adalah pengembangan dari bentuk-bentuk ransomware sebelumnya dan seperti apa dampaknya, Pak? Sebenarnya ransomware itu ya sangat sulit ya untuk bisa diidentifikasi. Ini yang banyak orang yang salah kaprah. Jadi orang berpikir bahwa dia sudah pakai antivirus yang paling terkenal, paling mahal, lalu pakai sistem security yang paling baik, lalu dia akan aman. Itu salah kaprah. Kenapa? Karena ransomware itu selalu akan mereplikasi dirinya gitu. Sehingga cara terbaik untuk menghindari serangan ransomware itu adalah menyempurnakan keamanan dari sistem. Jadi banyak celah-celah keamanan di komputer-komputer itu harus disiplin untuk dijaga oleh admin dan oleh user gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin terluput dari praktisi IT atau mungkin dari direktur yang agak awam berpikir bahwa gue udah beli antivirus, gue udah beli pengamanan yang mahal ini, gue pasti aman. Itu enggak. Jadi security itu tidak yang Anda keluarkan. Security itu identik dengan Anda paranoid, satu, kedua Anda disiplin. Itu yang membuat Anda secure. Jadi itu yang perlu diingat dan dicatat oleh orang yang bergerak di bidang IT dan security. Ya, Pak Alphonse, kita kan sudah melihat bagaimana ransomware juga sebelumnya pernah menyerang berbagai infrastruktur digital publik begitu ya. Sebenarnya seberapa bahaya ransomware, terutama spesifiknya Bash ransomware ini, dan berapa lama butuh waktu untuk pemulihan tersebut? Tergantung kepada korbannya. Kalau korbannya kurang mengamankan dengan baik, contoh kita lihat seperti BSI kemarin, ada MGM dan Caesar Palace, walaupun Caesar Palace dan MGM udah keluar duit banyak, itu udah amankan dengan baik, tapi yang nyerangnya juga memang lebih jago. Itu terjadi disrupsi atas layanan
perusahaan. Jadi basic kita lihat berhari-hari mereka nggak bisa beroperasi, MGM dan Caesars Palace langsung terhenti layanannya. Nah itu kerugian operasionalnya itu yang sangat besar dan itu sebenarnya disengaja oleh pembuat ransomware supaya mereka, ayo lu bayar lu, gue minta ransomware miliaran lu bayar. Nah tetapi kalau misalnya ada yang berhasil menghindari itu tidak sampai masuk ke jaringan operasional, oke, cuma datanya ke enkripsi, yaitu katakan sedikit relatif lebih ringan. Tetapi itu tidak berarti diperbolehkan. Mengapa? Karena data masyarakat, data nasabah yang dikelola oleh bank itu merupakan kewajiban bank. Dan bank wajib untuk menjaga itu. Kalau data itu bocor lalu dieksploitasi, ya artinya bank yang mengelola data itu tidak kompeten dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kasihan nasabahnya. Jadi saya pikir nasabah harus berpikir ulang untuk mencari bank yang bisa mengelola data dengan baik dan bertanggung jawab. Oke. Nah, Pak Alphonse, kita juga sebelumnya masih terkait dengan kasus-kasus ransomware yang sebelumnya. Ini ada Braincheaper ransomware, sekarang muncul ada Bash ransomware. Perbedaannya sebenarnya apa, Pak Alphonse? Pada prinsipnya mereka adalah ransomware dan mereka berusaha, jadi motifnya motif finansial. Jadi mereka ingin mendapatkan uang, keuntungan besar, biasanya mereka akan meminta tuntutannya. Kalau dulu ratusan juta, rasanya sekarang bilangannya udah miliaran. Jadi setiap mereka incar korbannya, dia akan lihat ini go public nggak, ini asetnya berapa, mereka udah melakukan riset gitu loh. Lalu diincar perusahaan-perusahaan besar, kalau berhasil mereka sudah siap, gue minta berapa miliar, 10 miliar, 20 miliar, bahkan ada di Amerika yang ratusan miliar gitu loh. Jadi pada prinsipnya mereka sama, teknologinya sama, caranya sama, dan sangat sulit untuk bisa diidentifikasi dan untuk dihindari, dan beroperasinya umumnya dari negara-negara Eropa Timur ya, di mana mereka secara tidak langsung sulit dideteksi atau cukup terlindungi. Oke, terakhir Pak Alphonse, sebagai catatan juga untuk nasabah, apa ini yang sebenarnya perlu diantisipasi oleh nasabah berkaitan dengan adanya serangan ransomware kepada perbankan? Ya mungkin nasabah harus berpikir ulang lah, Anda bijak itu, Anda uang yang Anda cari dengan susah payah. Jadi kalau memang sudah ada institusi yang berulang-ulang terkena masalah atau kurang mengamankan mobile banking dengan baik, banyak kasusnya uangnya hilang atau apa, ya Anda saya sarankan berpikir ulang untuk memikirkan, carilah institusi yang bisa mengelola dengan baik, daripada Anda capek-capek, Anda cari uang lalu karena kebocoran, karena kesalahan sistem yang pengamanan kurang baik, lalu dana Anda hilang, ya percuma, Anda tuntut juga institusinya malah lebih besar kemampuan keuangannya dan Anda nggak akan bisa menang. Itu saja saran saya. Baik, terima kasih pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Semoga masyarakat juga lebih teredukasi berkaitan dengan keamanan cyber dan juga sistem perbankan dalam negeri ya. Terima kasih Pak Alphonse atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.